Halo Taurus, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Taurus. Mereka kaget dan tantrum saat tahu sisi lain dirimu yang sebenarnya. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada judgment. Ada Fool. Ada King of Swords, ada Four of Swords, dan di sini juga ada Wheel of Fortune. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada judgment. Saya merasakan di sini sepertinya kayak ada yang belum terselesaikan ya. Kayak ada masalah dengan masa lalu yang belum terselesaikan di sini. Ini bisa tentang masa lalu ya, mungkin belum selesai dengan mantan ya. Belum selesai dengan mantan, ada yang kayaknya nggak biarin kamu kayak nggak biarin kamu itu memulai hubungan baru dengan seseorang. Kayak ada yang nggak bisa lepasin kamu di sini. Kayak ada orang yang nggak bisa lepasin kamu dan nggak bisa move on dari kamu, padahal sebenarnya dia yang nyakitin kamu awalnya. Jadi ada penyesalan, artinya di sini ada penyesalan seseorang terhadap kamu. Ya ternyata di sini kamu mampu untuk lepas dari dia. Ya mungkin selama ini kamu terlalu mencintai, terlalu bucin, tapi di sini mereka kaget, mereka emosional atau tantrum saat tahu kamu berani untuk lepas dari dia, saat tahu sisi lain diri kamu yang sebenarnya. Ternyata kamu nggak mau lagi dalam hubungan yang seperti ini. Artinya kamu sudah lebih move on, kamu sudah lebih tegas, kamu sudah lebih cut orang-orang yang nyakitin kamu. Ya mungkin selama ini kamu selalu dalam tekanan ya. Selama ini kamu dalam tekanan, dalam hubungan yang gak sehat, tapi kamu masih aja bertahan. Dan inilah sisi lain diri kamu yang mereka kaget, tantrum, emosional melihat kamu ternyata benar-benar bisa terlepas dari dia. Oke, ini juga seperti hubungan karmik ya. Hubungan yang sebenarnya gak sehat, toksik, manipulatif, tapi dipaksakan. Ya ujung-ujungnya sama-sama nyakitin jadinya. Oke, banyak yang nggak nyangka di sini. Banyak orang yang kaget juga melihat kamu ternyata benar-benar bisa lepas dari dia.
Karena mungkin banyak orang yang mengira kalau kamu ini nggak bakal lepas dari dia. Banyak orang yang mengira kalau kamu itu terlalu bucin, jadi rela aja walaupun disakiti kamu akan terus bertahan. Ada orang-orang yang mungkin berpikir seperti itu tentang kamu, tapi di sini kamu buktikan kamu mampu untuk terlepas dari seseorang yang toksik, yang manipulatif. Itulah kekuatan, keberanian dalam diri kamu. Itulah sisi lain dari diri kamu yang sebenarnya. Karena semakin tertekan, semakin disakiti, kamu akan semakin kuat nantinya. Kamu akan lebih bisa melepaskan hal-hal yang nyakitin kamu. Udah nggak ada alasan untuk tetap bertahan, karena kalau bertahan udah sama-sama nyakitin, jadi percuma juga ya. Ya meskipun dia sering gangguin kamu nanti ya, dia berusaha untuk minta maaf lah, gimana cara ngambil perhatian kamu, kayaknya kamu udah ya mungkin memaafkan, oke, tetapi tidak kembali menjalin hubungan baru lagi dengan dia, karena hidup untuk ke depan ya, bukan untuk masa lalu. Ada the Fool di sini, dan saya melihat kamu sudah punya kayak masa transisi itu. Kamu nggak mau terlalu larut dengan masa transisi. Artinya kamu nggak mau larut dengan kesedihan yang terjadi di masa lalu. Kamu berusaha untuk melangkah, tapi tetap dalam kehati-hatian. Melangkah tetap dalam kehati-hatian di sini. Kamu nggak mau langkah kamu ini terhenti hanya karena seseorang dari masa lalu, enggak. Kamu berpikir ya hidup untuk ke depan, bukan tentang masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu, yang sekarang berfokus untuk ke depannya. Tetap ya hati-hati, karena bisa saja nanti kamu salah langkah lagi. Ya, di sini ada the Fool, ada jurang di sini. Jadi tetap hati-hati, jangan sampai kamu ketemu dengan orang yang toksik lagi. Artinya dalam memilih atau dalam memutuskan, kamu harus lebih selektif, harus lebih peka, harus lebih hati-hati. Karena di sini ada jurang, jadi hati-hati jangan sampai kamu masuk ke lubang yang sama. Artinya ketemu lagi dengan orang yang toksik, ketemu lagi dengan orang yang manipulatif. Penting untuk kamu lebih menjaga langkah kamu, untuk lebih berhati-hati. Ada King of Swords. Saya juga merasakan di sini ini tentang kayak ada yang memberikan kamu kesempatan ya, kayak ada yang memberi kamu peluang untuk bisa bahagia lagi. Ini bisa tentang, mungkin ini berkaitan dengan penyembuhan ya, perbaikan, pemulihan. Artinya kamu akan disibukkan dengan sesuatu hal yang positif. Kamu akan disibukkan dengan karir, dengan pekerjaan yang akan benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan kamu. Jadi kayak nggak ada lagi waktu kamu untuk ingat-ingat masa lalu. Nggak ada lagi waktu kamu untuk mikirin tentang orang yang udah nyakitin kamu. Kamu sudah lebih berfokus kepada bagaimana cara kamu terus memperbaiki diri, terus mengupgrade diri kamu. Dan di sini kayak ada, ini bisa tentang seseorang yang menjadi partner kamu, tapi bisa juga nanti bisa jadi pasangan kamu, bisa. Kayak ada orang yang mapan, orang yang mungkin umurnya di sini di atas kamu, lebih bijak dan lebih dewasa, yang akan mengarahkan kamu kepada hal-hal yang positif. Artinya seseorang ini berjasa ya. Seseorang ini berjasa dan berperan penting dalam perubahan besar dalam kehidupan kamu. Bisa aja nanti dia jadi pasangan kamu. Ya mungkin sekarang atasan kamu, bisa aja nanti dia jadi pasangan kamu, bisa juga nantinya. Artinya di sini ada seseorang yang akan menghapus luka kamu, King of Swords, yang akan menghapus luka kamu, memperbaiki kehidupan kamu, membuat kamu lebih bisa tersenyum lagi, membuat kamu lebih bisa bahagia lagi. Jadi tetap berpikir positif ya. Berprasangka baik agar hal-hal baik ini benar-benar akan terjadi dalam kehidupan kamu. Ada Four of Swords di sini karena memang sebenarnya ada juga ya sebagian kamu yang memang masih menutup diri, masih pengen sendiri dulu, karena pengkhianatan yang mungkin pernah kamu rasakan dulu itu cukup membekas dalam diri kamu. Jadi ada hal-hal yang bikin kamu di sini pengen menjauh dari hal-hal yang membuat kamu terus terbebani.
meskipun ada yang mendekat, kayaknya kamu cuek ya, kayaknya kamu nggak respon di sini. Karena sebenarnya seseorang yang mendekat sama kamu ini harus pelan-pelan ya, harus mampu untuk mengambil simpati kamu, karena saya melihat kamu udah nggak mudah jatuh cinta lagi. Kamu sudah sangat selektif dalam berbagai hal, tidak hanya dalam hubungan, pertemanan juga, karena mungkin ada sebagian kamu yang dikhianati oleh teman sendiri ya. Oke, dikhianati oleh teman sendiri, ditusuk dari belakang juga. Jadi hal-hal seperti itu yang bikin kamu trauma sebenarnya. Meski sebenarnya kamu kuat, tetapi mungkin ketakutan itu ada, kekhawatiran itu ada. Tapi yakin kamu mampu untuk mengendalikan ketakutan itu. Artinya akan ada saatnya juga nanti kamu bisa lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang lebih baik. Ada Wheel of Fortune, itu tadi ya, ini tentang perjalanan hidup yang itu rodanya akan terus berputar. Jadi nggak akan selamanya kamu berada dalam kesedihan, nggak akan selamanya kamu berada dalam keterpurukan. Akan ada nantinya sesuatu hal yang bikin kamu itu lebih ya bersyukur aja. Ternyata yang terjadi dulunya itu punya alasan. Kenapa kamu dulunya ketemu dengan orang yang toksik? Kenapa dulunya kamu ketemu dengan orang yang manipulatif? Karena di sini ada hal yang lebih baik untuk kamu, ada hal yang lebih indah untuk kamu di sini. Itulah roda kehidupan. Jadi nggak akan selamanya ya, nggak akan selamanya kamu dalam kesedihan, nggak akan selamanya kamu dalam penderitaan. Akan ada perbaikan. Akan ada sesuatu hal yang baru yang akan datang ke dalam hidup kamu, bisa tentang kesempatan, peluang, tentang seseorang ya, apapun itu artinya adalah yang terbaik untuk kamu. Kita lanjut. Di sini ada middle word, ada standstill, ada the spiral, ada the coyote, dan di sini ada the row. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini memang kayaknya dalam hidup ya selalu ada aja ya yang pergi ninggalin kamu, yang nyakitin kamu, tetapi juga kan ada yang datang di sini. Itulah kehidupan. Kadang ada yang pergi, kadang ada yang datang. Jadi di sini kamu sudah lebih memahami bahwa hidup kadang banyak kejutannya ya. Kadang banyak hal-hal yang tidak terduga yang terjadi. Saya melihat kamu cukup memahami, cukup bisa mengendalikan diri, cukup mampu untuk menghadapi. Artinya memang ada keberanian, ada kekuatan mental yang cukup baik untuk bisa menghadapi apapun situasinya. Karena mungkin dalam setiap langkah yang kamu ambil itu banyak ujiannya ya, banyak rintangannya, banyak cobaannya, ada aja yang menghalang-halangi langkah kamu itu, ada aja. Ada yang mungkin iri dengan pencapaian kamu, ada yang gak suka dengan proses kamu, ada yang gak suka kalau hidup kamu itu lebih baik dari dia, ada yang mungkin meragukan kamu. Tapi di sini kamu sudah lebih kayak memahami hidup ya, kadang selalu ada aja ya orang yang gak suka. Gimana pun kita sudah memperbaiki diri, yang namanya orang punya hati, punya perasaan ya, bisa aja mikir kita gak baik atau mikir kita salah di hadapan mereka. Tapi kamu gak perlu mikirin itu lagi. Yang terpenting adalah pikirin diri kamu sendiri. Jangan terpengaruh hanya karena perkataan orang, karena mereka tidak pernah tahu proses yang kamu lewati. Mereka hanya bisa menilai, mereka hanya bisa berkomentar, tapi tidak pernah tahu tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Biarin mereka kaget, mereka tantrum, biarin. Yang terpenting saat ini kamu berfokus kepada diri kamu, berfokus kepada perbaikan dalam kehidupan kamu. Ya, bercermin ya dari apapun yang pernah terjadi. Ya, mungkin pernah ketemu dengan orang yang salah, pernah ada teman yang nusuk kamu dari belakang, yang justru ngambil kebahagiaan kamu, merampas kebahagiaan kamu, atau merampas pasangan kamu.
macam-macam ya. Tapi di sini saya melihat ada di spiral ya, artinya di sini memang kadang kamu sulit untuk menemukan jalan yang terbaik ya dalam kehidupan kamu karena ada keraguan. Pastinya ya, setiap kita selalu dihadapkan dengan keraguan, bingung, kayaknya pilihannya terlihat sama baik, tapi nanti dengan kamu lebih bijak dan lebih dewasa dan lebih memikirkan tentang masa depan, kamu akan tahu jalan yang terbaik untuk kamu. Asalkan kamu nggak ngikutin gengsi, nggak ngikutin nafsu, nggak ngikutin hanya keinginan sesaat, lebih memikirkan ke depan, ya artinya kamu akan menemukan jalan yang terbaik. Ya mungkin tentang seseorang yang tepat, memilih seseorang yang baik untuk kamu. Karena saya melihat kamu sudah lebih melihat sudut pandang yang berbeda terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Ya kamu nggak belajar hanya tentang yang terjadi dalam kehidupan kamu aja, tetapi kamu juga belajar dari apapun yang terjadi di sekeliling kamu, melihat dan mendengar apapun, belajar dari semua itu. Tidak hanya tentang yang terjadi dalam diri kamu aja, tapi dari semuanya. Untuk tetap fokus kepada tujuan kamu, terserah orang mau ngapain, terserah orang mau nilai kamu apa, terserah orang mau merendahkan kamu di sini, kamu udah nggak terlalu peduli ya. Yang saat ini bagaimana cara kamu untuk bisa fokus terhadap tujuan kamu, fokus terhadap kehidupan kamu yang lebih baik. Ya mungkin di sini dengan kamu berusaha memperbaiki hidup, memperbaiki diri, maka hal-hal baik itu juga akan datang dengan sendirinya. Jadi tetap berprasangka baik ya, buang pikiran negatif, jangan berprasangka buruk terhadap apapun yang ditakdirkan Tuhan. Yakin semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan, punya sebab dan akibat. Meski saat ini kamu sedih, pastinya kamu akan bahagia. Meski saat ini kamu ketemu dengan orang yang toksik, manipulatif, tapi di saat kamu lebih berani meninggalkannya, maka kamu akan mendapatkan seseorang yang tepat dalam kehidupan kamu. Itulah kehidupan, selalu banyak pilihan, kejutan. Jadi pastikan kamu mampu untuk memilih yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun ya situasinya, apapun kondisinya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, kondisinya, dengan keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja dan akan terlewati. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.